berbaur para zuriat Wali Songo, para zuriat Nabi, karena berdakwahnya itu dengan rahmatan alamin. Ingin Islam ini diterima oleh khalayak umum, tidak ada pengkastaan, tidak egaliter. Kasta adanya di agama Hindu, kalau dalam agama Islam, meskipun zuriat Nabi pun kita mau berbaur, kita mau berbagi, kita mau menebar rahmat, karena Rasulullah adalah rahmatan lil alamin. Bukan buat kesombongan, buat bangga-banggaan, bukan untuk minta dihormati, bukan dengan kalimat siapa yang cucu Nabi, aneh apa ente, bukan demikian. Kalau sombong jangan-jangan bukan turunan Nabi, tapi turunan Yahudi atau turunan iblis. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuafi wa yukafi mazidah. Amma ba'du. Yang kami muliakan, yang kami hormati, para masyarakat dari Desa Kebon Candi dan juga tuan rumah dari keluarga besar Kiai Syakarudin, yakni swahibul acara Kiai Swadi Abu Amar, yang kami hormati, kami muliakan, Kiai Mukhlason bin Kiai Mas'ud bin Kiai Gofur, dan juga para Said Syarif zuriat Nabi yang asli. Di sini ada Said Zulfikar, ada Kiai Madinah Usman, ada Kanjeng Rudin Tumenggung Wirahadiningrat, ada Syarif Samsul, dan lain sebagainya. Yang mohon maaf tanpa mengurangi rasa hormat, juga para kiai-kiai keturunan Mbah Syakarudin adalah para zuriat Rasulullah Muhammad SAW yang asli. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa syukurillah. Kita bisa berkumpul di hari ini. Saya mewakili Robitoh Babat Kesultanan Banten. Dan kami dari Banten mendengar adanya riwayat bahwasanya di Pasuruan ada keluarga besar kami, dari keluarga besar Mbah Soleh Semendi dan Mbah Syakarudin, putra dari Mbah Soleh Semendi. Dan kami mengakui bahwasanya keluarga Kebon Candi, para kiai-kiainya, keluarga Pasuruan, para keturunan daripada Mbah Soleh Semendi, para keturunan daripada Mbah Syakarudin adalah bagian dari keluarga besar dan kerabat Kesultanan Banten. Dan hari ini kami bersyukur sekali bisa bersilaturahim di sini. Ternyata kami bagaikan datang di Banten, karena ternyata banyak orang Pasuruan yang juga berdarah keturunan Banten. Dan alhamdulillah, Islam adalah agama yang mengajarkan kedamaian dan mengajarkan silaturahim. Agama Islam bukan hanya mengedepankan nasab, karena Rasulullah Muhammad SAW juga memiliki sahabat yang sejati, meskipun beliau bukan turunan Arab, yakni Salman Al-Farisi. Beliau adalah keturunan Persia, tapi ketika kedekatan, keakraban, kesolehan, dan juga samina wa ta'na kepada Rasulullah juga menganggap beliau bagian dari keluarga besarnya, bagian daripada ahlul bait Nabi. Sehingga keluarga besar itu tidak hanya secara darah saja, tapi secara ideologi, secara kedekatan jiwa, secara satu ideologi perjuangan, itu bisa mendekatkan kekerabatan kita. Tidak hanya yang keturunan. Jadi mohon maaf, bila mana ada yang bukan keturunan Mbah Syakarudin, tetap kita saling bersaudara. Saudara satu iman, saudara satu agama Islam, saudara satu bangsa, tanah air, dan insya Allah kita sebagai saudara sama umat Nabi Muhammad SAW. Juga saudara sama keturunan Nabi Adam alaihissalam. Nah, alhamdulillah, negara kita negara kesatuan Republik Indonesia. Juga kita punya semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang kita berbeda-beda tapi kita tetap satu. Terkait dalam hal yang kami akan jelaskan di sini, dari keluarga besar Banten, kita meneliti dan juga mengkaji tentang sejarah dan silsilah. Dan ini adalah bagian daripada ajaran daripada Islam, di mana Rasulullah juga bersabda, ta'alamu min ansabikum ma tasiluna bihi arhamakum. Pelajarilah dari nasabmu
sesuatu yang dapat membantumu menghubungkan silaturahim, menghubungkan tali kasih, menghubungkan tali kekerabatan dan kekeluargaan. Jadi ilmu nasab bukan untuk suatu hal yang disombongkan, bukan buat hal yang dibanggakan, itu malah menyalahi ajaran agama Islam. Ilmu nasab adalah untuk kita menyambung kekerabatan, menyambung silaturahim. Dan Rasulullah juga bersabda tentang masalah silaturahim ini, bahwasanya bila mana ada yang kita yang hendak dipanjangkan usianya, dilapangkan rizkinya, diberikan tambahan rizki, hendaklah kalian menyambung silaturahim. Dan alhamdulillah kami di sini dari keluarga Banten berniat karena mencari ridho Allah, menyambungkan silaturahim dengan keluarga besar, kerabat, dan juga para jamaah daripada desa Kebon Candi yang merupakan bagian daripada satu keluarga besar dari Mbah Syakarudin bin Soleh Semendi yang terkait juga dengan bagian daripada keluarga besar Kesultanan Banten. Tapi sayangnya saudara-saudara, kita bangsa Indonesia ini sudah mengalami ratusan tahun terjajah, sehingga kami yang jauh di barat, mohon maaf, baru kesempatan dari sekian tahun haul-haul mungkin baru sekarang. Ini akibat daripada dulunya kita ada kejauhan komunikasi, tapi alhamdulillah dengan kemajuan zaman kita akhirnya bisa menjalin komunikasi, menjalin silaturahim, akhirnya kami bisa hadir di sini. Perlu kita ketahui bahwasanya ketika Indonesia ini dijajah, kita dijajah tidak hanya secara politik, tapi juga secara ekonomi, secara pemikiran, secara kebudayaan. Sejarah kita dikaburkan oleh pihak penjajah, dan tidak hanya penjajah Belanda saja, tapi juga ada para antek-anteknya. Penjajah Belanda bisa ratusan tahun menjajah kita, bukan hanya karena mereka kuat. Kita sebenarnya bangsa Indonesia punya kekuatan yang lebih kuat, tapi kita berhasil dipecah belah. Kita berhasil diadu domba, dan bahkan mereka memiliki antek-antek yang bisa memecah belah persatuan, sehingga bangsa kita dari zaman dahulu bisa dipecah belah, sehingga kita lama untuk bisa merdeka. Tapi alhamdulillah wa syukurillah, 17 Agustus 1945 merupakan awal tonggak kemerdekaan kita. Dan saat ini kita diberikan nikmat dari Allah berupa kemerdekaan untuk kita mengisi kemerdekaan. Mengisi kemerdekaan ini dengan kita menjalankan hal-hal yang positif di masyarakat, positif bagi diri, positif bagi keluarga. Termasuk masalah ilmu nasab tadi. Kita diperintahkan oleh Rasulullah untuk mempelajarinya, untuk menjaganya, bukan untuk kaitan kesombongan. Andai kata nasab itu hanya semata-mata nasab, anak Nabi Nuh pun akan semuanya terselamatkan. Tapi ada anak Nabi Nuh yang tidak menjaga iman dan takwanya, tidak Allah anggap sebagai anak Nabi Nuh, dan tidak terselamatkan di batrah Nabi Nuh. Bahkan Rasulullah Muhammad SAW memiliki seorang paman yang merupakan bagian dari Bani Hasim, bagian dari Bani Quraisy, tapi malah dikutuk dalam Al-Quran, dalam surat Al-Ahzab. Namun demikian, yang bukan saudara keturunan, tapi ketika beriman bertakwa, sebagaimana Salman Al-Farisi, diakui sebagai keluarga besar Rasulullah SAW. Artinya, keluarga besar yang terutama adalah terkait dengan iman dan takwa, dan juga ilmu. Ada kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Artinya kita sayang, janganlah karena cinta buta saja, tapi kita harus mempelajari, mengenalnya, mendalami apa hikmah-hikmah yang bisa kita dalami dari suatu pengenalan atau silaturahim. Rasulullah juga bersabda bahwasanya bila mana kita bergaul dengan tukang parfum, kita akan ikut ke bawah wangi. Tapi kalau kita bergaul dengan tukang besi, akan ikut kebauan asapnya. Atau para ulama juga ada yang memberikan tamsil dengan tukang sampah. Kalau kita terlalu dekat dengan tukang sampah, kita akan kebawa bau sampahnya. Artinya kita harus dalam pergaulan, harus berhati-hati dalam pergaulan. Kita menjaga silaturahim, tapi jangan terbawa hal yang buruk. Jangan bergaul dengan orang-orang yang salah, tapi bergaullah dengan orang-orang yang saleh. Jangan yang salah. Dengan orang yang saleh inilah insya Allah kita semua akan membawa keberkahan. Dekatilah dengan para kiai, dekatlah dengan para ulama, dekatlah para zuriat Nabi yang asli. Maka insya Allah kita semua akan mendapatkan keberkahan dunia dan akhirat. Amin, amin, amin ya rabbal alamin.
Wahai saudara-saudara sekalian, bertahun-tahun negeri kita dijajah. Penjajah kita juga memiliki para antek yang ternyata sejarah dan silsilah para wali Nusantara juga berhasil dikaburkan. Apa makna daripada pengkaburan ini? Agar bangsa kita bermental terjajah, terkaburkan sejarahnya. Kita tidak tahu bahwasanya pendahulu kita adalah bangsa yang besar. Pendahulu kita adalah orang-orang yang mulia. Sehingga dengan adanya pengkaburan, ada contoh-contoh para wali Nusantara diakui sebagai zuriat Nabi, tapi keturunannya dianggap tidak jelas nasabnya. Sehingga bermental lemah. Sehingga seakan-akan para zuriat wali Nusantara, para wali Songo, seakan-akan bukan zuriat Nabi yang asli. Nah, ini merupakan pengkaburan sejarah yang semestinya apabila kita berguru bersanad kepada para kiai-kiai NU atau ulama yang memiliki sanad juga kepada para wali Songo, kita semestinya mengakui bahwasanya para wali Songo adalah tokoh sejarah yang nyata yang memiliki silsilah kepada zuriat Rasulullah Muhammad SAW dan tetap memiliki keturunan sampai dengan sekarang. Kita menolak oknum-oknum yang menyatakan para wali Songo tidak memiliki keturunan. Kami menolak tokoh-tokoh atau oknum-oknum yang mengaku zuriat Nabi tapi bisanya mencaci maki. Mereka mencaci maki jangkrik, mereka mencaci maki curut. Mohon maaf, kalau zuriat Nabi yang asli, Nabiullah Muhammad SAW adalah rahmatan lil alamin, bukan pencaci maki, bukan penebar fitnah. Maka bila mana ada yang mengaku sebagai zuriat Nabi tapi tidak menjaga iman Islamnya, tidak mencontohkan akhlak Rasulullah, berhak atau patut diragukan. Jangan-jangan bukan turunan Nabi, jangan-jangan turunan Yahudi. Maka dari itu saudara-saudara, kedatangan kami dari keluarga Banten juga dalam rangka menjelaskan dan meluruskan sejarah dan silsilah Mbah Syakaruddin bin Soleh Semendi ini. Dulu-dulunya kita ada pengaruh daripada Yamanisasi, sehingga para wali Nusantara ini seakan-akan dibelokkan alurnya kepada muasal Yaman. Di mana Yaman ini sendiri dalam masa penjajahan Nyuwun Sewu ini didatangkan oleh penjajah Belanda sebagai antek-anteknya dan untuk memecah belah umat di masa lalu. Ketika para ulama kiai-kiai memfatwakan untuk berjihad melawan penjajah, ada oknum-oknum yang malah bersekutu dengan penjajah dan malah mengeluarkan fatwa yang bertentangan dengan para kiai, sehingga masyarakat terpecah belah melalui fatwa agama. Dan ini adalah taktik daripada para orientalis Snuhugronje ketika itu. Dia mengkaji bahwasanya Nusantara ini banyak penduduk Islam yang sangat hormat kepada para kiai, hormat kepada zuriat Nabi, sehingga untuk bisa menjajah bangsa ini dipecah dari para umat Islam, dari para ulamanya. Ulama kiai dan ulama daripada seorang mufti yang pro kepada penjajah itu memecah belah, sehingga tidak semuanya bangsa kita kompak untuk melawan penjajah di masa lalu. Kami prihatin, kami tidak ingin itu terulang kembali di masa kekinian. Kami tidak ingin keturunan-keturunan antek penjajah berhasil menguasai bangsa ini. Kami ingin bangsa ini dipimpin oleh pribumi bangsa ini, dari kalangan bangsa ini, dari seorang Islam keturunan ulama, keturunan kiai yang juga zuriat Nabi juga. Kami tidak ingin bangsa kita ini dipimpin oleh para orang-orang yang memiliki keturunan antek penjajah, yang tidak memiliki sifat pejuang dan tidak punya kepedulian atau kasih sayang pada umat, malah mengkapitalisasi umat, mengaku zuriat Nabi tapi malahan mencari keuntungan dari pengakuan itu, bukan karena tanggung jawabnya untuk mendidik umat, tapi mencari keuntungan dari umat. Ini yang kami prihatinkan. Mbah Soleh Syakaruddin dan Mbah Soleh Semendi dalam penelitian terbaru kami ternyata bukan berasal dari Yaman. Di masa kekinian Allah telah membukakan pintu-pintu ilmiah, baik dari manuskrip yang kemudian ketemu dan juga data-data penelitian dari tes YDNA. Dari tes YDNA, alhamdulillah terbukti bahwasanya meskipun wajah kami tidak terlalu ngarap, tapi alhamdulillah beberapa zuriat wali Songo atau wali Nusantara yang sudah dites, alhamdulillah masih ketemu kode mutasi genetik yang bersambung kepada alul bait Nabi. Dan alhamdulillah
Alhamdulillah juga ada dengan penelitian tes DNA ini ada peta migrasi leluhur. Ternyata peta migrasi leluhur kita tidak dari Yaman. Dalam tes DNA itu terdeteksi bahwasanya leluhur kita itu berasal dari Hijaz, Arab Saudi, pindah ke Irak, dan Iran, kemudian pindah ke Asia Tengah, yakni Uzbekistan, lantas pindah ke Asia Selatan, lantas India, Pakistan, lantas pindah ke Asia Timur dan Asia Tenggara Nusantara. Ternyata tanpa melalui Yaman sama sekali untuk wali-wali Nusantara. Andai kata lewat Yaman, semestinya ada 9 generasi di versi tersebut yang tercatat dalam beberapa versi silsilah. Namun nyatanya tidak. Konon katanya para wali Nusantara termasuk Mbah Soleh Semendi, termasuk Sunan Gunung Jati, Hasanuddin Banten, konon adalah keturunan daripada Abdul Malik, konon adalah keturunan daripada Ahmad Al-Muhajir yang berputra Ubaidillah, yang berputra Alwi, yang berputra Muhammad, yang berputra Alwi, yang berputra Ali Qoli Kosam, yang berputra Muhammad Soib Mirbat, yang berputra Alwi Abdul Fagih, dan berputra Abdul Malik. 9 generasi ternyata tidak terbukti. Tidak ada satupun jejak dalam data tes DNA leluhur wali Nusantara ini berasal dari Yaman. Nah, ini ternyata sinkron dengan sejarah kita. Ketika kami meneliti sejarah, ternyata para wali Nusantara, sebagai misal Ayah Sunan Ampel, gelarnya adalah Ibrahim Asmara Kandi, artinya dari Samarkand, Asia Tengah, bukan Ibrahim Yamani, bukan Ibrahim Hadromi. Dan gelarnya juga Mahdum, misalkan Sunan Bonang Mahdum Ibrahim, bukan Habib. Andai kata berasal dari Yaman, mestinya Mahdum Habib Ibrahim. Begitu pula Syarif Hidayatullah Sunan Mahdum Gunung Jati, bukan Habib Gunung Jati. Artinya wali Nusantara ini bukan berasal dari Yaman. Nah, kita ada pembelokan sejarah yang terjadi di masa lalu, yang kini sudah saatnya ini terbuka untuk kita sampaikan, untuk kita luruskan. Ternyata wali Nusantara ini yang datang itu ada dari dua jalur. Ada yang dari jalur Maroko atau Maghrib. Makanya ada para tokoh yang bergelar Maulana Maghribi, bukan Maulana Yamani, bukan Maulana Hadrami. Dan yang tadi dari Samarkand adalah para keturunan Imam Hussein, sedangkan yang dari Maghrib adalah para keturunan Imam Hasan. Nah, para keturunan Imam Hasan dan para Imam Hussein yang saling berkerabat dan saling menikah dan berketurunan daripada kedua jalur disebutnya Al-Hasanain. Dari jalur Maroko, ini adalah jalur keluarga Al-Jalani Al-Hasani. Dan dari jalur keluarga Uzbekistan atau Asia Tengah, itu adalah dari jalur Al-Bukhari, Al-Naqawi, Al-Kazimi, Al-Husaini, bukan Ba'alawi. Jadi apabila masih ada yang menyatakan bahwasanya wali Nusantara keturunan Asmat kan Ba'alawi, mohon maaf. Itu adalah distorsi dan pengkaburan sejarah dan silsilah yang sudah mulai saatnya kita revisi. Adapun untuk Mbah Syakaruddin, ternyata dalam silsilah yang kita temukan juga. Jadi penelitian kami juga mengkorroborasi dan mengkolaborasi data. Tidak hanya dengan data sepihak, tapi data-data berbagai daerah kami teliti dan perbandingkan. Ternyata di Pasuruan ini juga ada data berjudul manuskrip Podokaton. Dalam data manuskrip Podokaton ini, Mbah Syakaruddin tercatat dengan gelar Kiai Kebon Candi. Dan ayah beliau tercatat dengan gelar Segoro Puro Sepuh. Ini adalah alias daripada Mbah Soleh Semendi. Sedangkan Kiai Syakaruddin tercatat dengan gelar Kiai Kebon Candi. Dan ternyata Segoro Puro Sepuh ini bersaudara dengan Kiai Kanigoro yang merupakan alias daripada Soleh Semendi. Jadi ternyata data manuskrip Podokaton ini sendiri alhamdulillah sudah mulai terungkap. Mereka ini adalah kakak beradik, yakni Sulaiman Mojo Agung dengan Mbah Soleh Semendi. Dan mereka ini tercatat adalah anak daripada, kalau dalam data Kebon Candi tercatatnya adalah anak daripada Sunan Cirebon Ing Gunung Jati. Nah, berarti anaknya Sunan Gunung Jati. Tapi mohon maaf, ternyata setelah kita perbandingkan berdasarkan berbagai data, yang bergelar Sunan Gunung Jati ternyata lebih dari 1, bahkan ada 4. Demikian seperti Hamengkubuwono ada 1 sampai dengan 9. Sunan Giri juga ada lebih dari 1. Begitu pula Sunan Gunung Jati. Berdasarkan data Babat Kanoman, Babat Sumedang, Sunan Gunung Jati yang pertama adalah Syekh Datuk Kafi, yang nasabnya memang ke Al-Hasani. Beliaulah yang paling awal
mendirikan pesantren atau semacam kasunanan di Gunung Jati. Itu adalah Syekh Datuk Kafi alias Syekh Idofi Mahdi. Beliau adalah Sunan Gunung Jati yang pertama. Sunan Gunung Jati kedua adalah menantu beliau, yakni Syarif Hidayatullah Sunan Mahdum Gunung Jati Al-Husaini. Jadi mertuanya Hasani, menantunya Husaini. Kami, keluarga Sunan Banten, dari garis laki bersambungnya kepada Syarif Hidayatullah Sunan Mahdum Gunung Jati yang kedua, yang jalur Al-Bukhari Al-Husaini. Tapi beberapa dari kami ada keturunan tautan garis perempuan kepada Syekh Datuk Kafi. Syekh Datuk Kafi tadi menurunkan keluarga jalur Sumedang dan jalur Arya Tangerang. Nah, dari jalur Arya Tangerang menurunkan pula saya, Kiai Imad, Kiai Maruf Amin. Itu masih keluarga, ada tautan juga kepada Sunan Gunung Jati pertama. Untuk Sunan Jati Gunung Jati yang kedua itu menurunkan keluarga Kesultanan Cirebon dan Banten, dan juga termasuk menurunkan nantinya dari garis ibu ke Mbah Syakarudin. Dari Sunan Gunung Jati yang ketiga ini adalah menantu daripada Syarif Hidayatullah. Dalam data serat wali sana dicatat dengan gelar Said Zain. Kalau dalam data Tarikul Aulia Rembang dicatat dengan gelar Abdul Qadir. Kalau dalam data Suma Oriental dicatat dengan gelar Pate Qadir. Kalau dalam data naskah Mertasinga Cirebon, Abdurrahman Al-Qadiri. Data lain Negara Kertabumi dan Carita Purwaka Caruban Nagari dicatat dengan gelar Pangeran Atas Angin dan juga alias Pangeran Raja Laut. Jadi aliasnya banyak sekali. Tapi tidak ada satupun yang mencatatnya sebagai Abdurrahman Basyeban. Itu mohon maaf, tidak ada. Sehingga kalau kita merevisi kembali, ternyata leluhur ini bukan Abdurrahman Basyeban Ba'alawi. Nyuwun sewu bagi yang masih megang versinya. Tapi kita menyesuaikan dengan data muasalnya Cirebon, ternyata menantu Syarif Hidayatullah yang ada adalah Abdurrahman Al-Qadiri. Dan dalam data manuskrip Keprabon yang berjudul Asal Usul Kesultanan Cirebon dicatat dengan gelar Pangeran Raja Laut, yang di sana menyatakan dengan jelas bahwasanya beliau adalah keturunan daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Al-Hasani. Jadi ternyata ada pembelokan sejarah. Kita waktu itu awalnya taunya keturunan Abdurrahman Basyeban. Ternyata dalam peta Cirebon saya nggak ketemu itu nama Abdurrahman Basyeban. Adanya Abdurrahman Al-Qadiri. Nah, ini mungkin sudah waktunya kita meluruskan sejarah. Bahwasanya ternyata ini keturunannya kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Sultanil Aulia. Jadi nasab garis laki daripada Said Syarif Syakarudin adalah bin Soleh Semendi, alias juga tadi Soleh Semendi ini kalau dalam data Banten aliasnya Pangeran Winangun, bin Abdurrahman Al-Qadiri, bin Ishak Tamsi, bin Maulana Ishak, bin Syekh Junaid, bin Abdul Qadir, bin Su'eb, bin Abdul Jabar, bin Abdul Rozak, bin Abdul Aziz, bin Ahmad, bin Soleh, bin Sultanil Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Al-Hasani, bin Abu Soleh Musa Jan Kidausat, bin Abdullah bin Yahya, bin Muhammad, bin Daud, bin Musa Al-Sani, bin Abdullah Al-Sani, bin Musa Al-Jun, bin Abdullah Al-Kamil, bin Hasan Al-Mutsana, bin Hasan Al-Mujtaba, bin Imam Ali bin Abi Thalib yang menikah dengan Sayyidah Fatimah Zahra binti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ternyata malah keturunan Sultanil Aulia Syekh Abdul Qadir. Ini malah gurunya atau kakek guru daripada Muhammad Faqih Muqaddam. Muhammad Faqih Muqaddam yang kita ketahui adalah leluhur para habaib atau sebagian habaib yang dari jalur As-Segaf, Atas, Ali dan lain-lain. Ternyata memiliki sanad ilmu kepada Abu Madian. Sedangkan Syekh Abu Madian adalah murid daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Jadi semestinya kalangan-kalangan tersebut atau oknum tersebut semestinya cium tangan kepada keturunan Mbah Syakarudin atau Mbah Soleh Semendi. Karena kalah tua, kalah ilmu. Jadi ternyata leluhurnya itu adalah guru daripada leluhur mereka justru. Jadi apabila jangan sampai kebalik. Jangan sampai kata pepatah, don't judge a book by its cover. Jadi mentang-mentang yang itu terlihat Arab, terlihat ngarab, sehingga lebih diyakini mereka. Nyuwun sewu. Ini namanya darah itu, meskipun wajah kita, karena leluhur-leluhur kita itu dalam berdakwah itu Islam rahmatan lil alamin, sehingga mereka tidak rasis. Mereka ketika sampai ke Nusantara menikah dengan wanita setempat, mereka berbaur, mereka mau merangkul, mereka mau berasimilasi para leluhur wali Nusantara, sehingga wajah-wajah kita pun juga ya mirip-mirip. SWC kita bagian daripada bangsa Indonesia.
Yang di Jawa kita bagian dari orang wong Jowo. Yang di Sunda ya juga orang Sunda. Yang di Surabaya arek Surabaya. Berbaur para zuriat Wali Songo, para zuriat Nabi. Karena berdakwahnya itu dengan rahmatan alamin. Ingin Islam ini diterima oleh khalayak umum. Tidak ada pengkastaan, tidak egaliter. Kasta adanya di agama Hindu. Kalau dalam agama Islam, meskipun zuriat Nabi pun kita mau berbaur, kita mau berbagi, kita mau menebar rahmat. Karena Rasulullah adalah rahmatan lil alamin. Bukan buat kesombongan, buat bangga-banggaan, bukan untuk minta dihormati. Bukan dengan kalimat, siapa yang cucu Nabi? Aneh apa ente? Bukan demikian. Kalau sombong jangan-jangan bukan turunan Nabi, tapi turunan Yahudi atau turunan iblis. Karena di dalam Al-Quran yang mencontohkan kesombongan dengan muasalnya adalah iblis yang mensombongkan muasal dari api. Sedangkan kalau zuriat Nabi yang asli, insya Allah meskipun menjaga nasabnya, tapi bukan buat disombongkan, tapi untuk berbagi keberkahan, berbagi ilmu, berbagi kasih sayang, merangkul, bukan memukul. Kalau ada yang sifatnya mencaci maki, perlu diragukan. Nah, itu adalah yang tadi saya jelaskan juga silsilah dari garis bapak daripada Syarif Sakaruddin Al-Hasanain. Kenapa kita sebut Al-Hasanain? Karena dari garis bapaknya ke Jalil Hasani, ternyata ibunya pun bersambung ke Sayyidina Husain. Tapi bukan melalui jalur Ba'alawi. Dalam data kami, ternyata Soleh Semendi itu bukan anak Maulana Hasanuddin Banten, tapi ternyata adalah menantu. Dalam data Banten catat dengan gelar Pangeran Winangun. Sehingga karena menantu berarti istrinya adalah putri Maulana Hasanuddin Banten dan tercatat dengan gelar Ratu Keben. Nah, inilah adalah ibunya daripada Mbah Syakaruddin. Jadi ibunya daripada Mbah Syakaruddin adalah Ratu Keben binti Maulana Hasanuddin Banten bin Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati. Nah, ini Sunan Gunung Jati yang kedua. Kalau tadi yang ayahnya Soleh Semendi, Sunan Gunung Jati yang ketiga. Nah, tadi lupa saya sebut, Sunan Gunung Jati yang keempat ada lagi, namanya Fatahilah atau Fadilahkan Al-Husaini. Jadi yang pertama tadi Nyon Sewu, Syaratul Kafi Al-Hasani, Sunan Gunung Jati kedua, Syarif Hidayatullah Al-Husaini. Yang ketiga, Abdurrahman Al-Qadiri, bukan Basyeban, adalah Al-Jalil Hasani. Yang keempat, Fatahilah atau Fadilahkan Al-Husaini. Nah, dengan mengetahui ada 4 Sunan Gunung Jati, kita mencegah ada distorsi dan ketertukaran nasab. Jadi kalau Sunan Gunung Jati pertama menurunkannya jalur Sumedang dan Tangerang, Sunan Gunung Jati kedua menurunkan Kesultanan Cirebon dan Banten, Sunan Gunung Jati ketiga menurunkan keluarga Soleh Semendi, keluarga termasuk Sulaiman Mojo Agung, termasuk ternyata Abdurrahman Al-Qadiri ini punya istri ada 4. Setelah kami teliti berbagai data, istri pertama Rubiah Bekti itu dari putri desa Jambu Karang, menurunkan para pemimpin ulama di Cahyana Banyumas Jawa Tengah dan para Dipati Bandung Jawa Barat. Pendakwah yang terkenal saat ini semisal Saif Alwi Karawang, itu bagian daripada keturunan Sunan Gunung Jati ketiga juga dari istri pertama. Dari istri kedua Ratu Winaun binti Syarif Hidayatullah memiliki putra Abdul Malik alias Tubagus Angke Pangeran Jakarta, dan juga memiliki putri Syarifah Khadijah Permaisuri Sultan Banten kedua. Lantas dari istri ketiga ini adalah putri daripada Syekh Jakandar Bangkalan, dan ini memiliki putri Sufiyah istri Sunan Derajat dalam data Tarikul Aulia, dan juga memiliki putra Sunan Jepara alias Abdul Jalil yang meneruskan Syekh Siti Jenar yang kedua. Jadi jalurnya ada 2 Syekh Siti Jenar, nah ini yang Syekh Siti Jenar kedua namanya adalah Sunan Jepara. Dari istri keempat inilah yang berasal dari Malaka, tapi terah Sunan Ampel. Jadi yang istri keempat daripada Abdurrahman Al-Qadiri, bukan Basyeban, dikenal dengan nama Syarifah Khadijah. Syarifah Khadijah ini dalam keluarga riwayat Sunan Derajat kita temukan adalah putri daripada Alwiyah binti Sunan Ampel. Jadi bukan putri Syarif Hidayatullah. Nah, sedangkan Alwiyah memiliki alias Nyai Ageng Malaka ternyata adalah istri daripada Khalifah Haji Usman bin Ali Murtado bin Ibrahim Asmarakandi bin Jumadil Kubro Al-Husaini. Jadi ternyata banyak hal-hal yang distorsi yang sekarang ini mulai waktunya kita luruskan. Nah, dari istri keempat inilah berputra Sulaiman, yang pertama Soleh Semendi lebih dulu, baru Sulaiman Mojo Agung. Itu 4 istri dan keturunan daripada Abdurrahman Al-Qadiri, non Basyeban. Nah, sedangkan kalau Fatahilah atau Sunan Gunung Jati yang keempat atau Fadilah Khan,
ini berketurunan, kalau garis perempuan di Cirebon, kalau garis laki itu di Lampung. Contohnya pahlawan Raden Inten, itu adalah keturunan Sunan Gunung Jati yang keempat. Dan juga di Palembang ada para Kemas dan Ki Agung dan Ki Agus, beberapa jalur itu dari Sunan Gunung Jati keempat. Jadi ternyata ada lebih daripada satu Sunan Gunung Jati, sehingga dulu tuh sempat ada perselisihan. Gunung Jati ada yang Halasani, ada yang Husaini. Setelah kami periksa, memang ada yang Hasani, memang ada yang Husaini. Nah, untuk Mbak Soleh Semendi, garis lakinya Hasani, tapi garis ibunya Al-Husaini, yakni Ratu Keben binti Maulana Hasanuddin Banten bin Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati bin Syarif Abdullah Umdatuddin bin Ali Nurul Alam bin Jamuddin Akbar Al-Husaini. Nah, sampai sini versinya masih sama dengan versi sebelumnya. Di atasnya baru bin Mahmud Nasiruddin. Nah, ini kalau Jamuddin Akbar Al-Husaini ini kalau dalam bahasa Jawa aliasnya Jumadil Kubro. Kalau Mahmud Nasiruddin aliasnya adalah Mahmud Dinil Kubro. Baru beliau bin Jalaluddin Hussein bin Ahmad Kabir bin Hussein Jalaluddin bin Ali bin Ja'far bin Muhammad bin Mahmud bin Ahmad bin Abdullah bin Ali Azaki, kemudian baru bin Ja'far, Ali Al-Asqor, mohon maaf, baru bin Ja'far Az-Zaki, baru bin Imam Ali Al-Hadi An-Naqi, bin Imam Muhammad Al-Taki, bin Imam Ali Arido, bin Imam Musa Al-Kazim. Nah, sebelumnya dilencengkan, bukan kepada Imam Musa Al-Kazim, tapi kepada adiknya Ali Raid. Ternyata kakaknya Imam Musa Al-Kazim, bin Ja'far Shadiq, bin Muhammad Al-Bagir, bin Imam Ali Zainal Abidin, bin Imam Hussein, bin Imam Ali bin Abi Thalib, yang menikah dengan Sayyidah Fatimah Zahra binti Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ternyata bukan dari jalur Ba'alawi, ada yang Hasani, ada yang Husaini, mereka saling berkerabat. Hasaninya pun Al-Jalalain ini juga memiliki DNA yang sama, itu dari Hijaz ke Iran, kemudian ke Pakistan. Nah, dari Pakistan ada persinggahan ke Maroko. Ada persinggahan ke Maroko, baru mereka ke Asia, dan akhirnya nyampailah kepada kita-kita. Artinya ini para leluhur kita ini luar biasa. Mereka demi dakwah mau pindah ke Nusantara. Beda dengan jalur lain. Mereka pindah untuk mencari nasib yang lebih baik. Mereka pindah dengan dukungan penjajah. Kalau leluhur kita, mohon maaf, pindah memang untuk menyebarkan rahmatan lil alamin. Pindah untuk menyebarkan ajaran tauhid. Pindah untuk supaya tidak ada lagi kasta-kasta di Nusantara. Kita semua sama di mata Allah. Yang mulia di sisi Allah adalah ketakwaannya. Nasab ini adalah sekedar penjaga. Ada suatu pepatah, apabila atau suatu cerita ini, kalau ada anak macan, tapi dia itu kesasar, kemudian dipelihara oleh kumpulan domba, maka kalau jadi kecil dia akan menganggap dirinya sebagai domba, sampai suatu ketika dia tahu bahwasanya dia itu keturunan macan yang asli, baru dia bisa menjadi raja hutan. Atau juga permisalan lain adalah anak burung elang, yang apabila dia diasuh oleh anak ayam, dia tidak akan menjadi sadar bahwasanya dirinya adalah elang. Dia akan menganggap dirinya bagian daripada anak ayam. Tapi kalau kita luruskan kembali sejarah, bahwasanya kalian-kalian ini adalah keturunan orang-orang besar. Kalau diupamakan tadi, keturunan daripada elang, keturunan daripada harimau, kalian memiliki potensi menjadi raja. Kalau yang ternyata macan, raja hutan. Kalau elang, raja angkasa. Begitu juga bangsa-bangsa kita ini. Ada yang keturunan wali Nusantara. Dan ternyata tidak hanya itu saja. Kita tidak hanya keturunan daripada Arab juga, tapi juga keturunan daripada Raja Brawijaya Majapahit dan juga Prabu Siliwangi Sunda. Dari mana itu? Nah, ternyata tadi ketika kita sebutkan Sista Syakarudin sampai ke dengan Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati, ibunya beliau adalah Dewi Rara Santang binti Prabu Siliwangi. Berarti orang-orang di sini selain keturunan Arab juga keturunan Sunda. Nah, Maulana Hasanuddin Banten itu juga memiliki istri Ratu Kirana binti Raden Patah Demak, yang mana Raden Patah Demak adalah anak daripada Prabu Berwijaya. Berarti ya
keturunan di sini juga keturunan Raja Majapahit. Dan juga ternyata ibu dari Patah Demak adalah Wong Cino, Siu Bansi, ibunya Siu Teo. Jadi ternyata ada genetik Cinanya ada, Majapahitnya ada, Sundanya ada, Arabnya ada. Kalau orang Cina bisa sukses, kita juga mesti bisa sukses juga. Kalau orang keturunan Rasulullah bisa sukses untuk keberkahannya, kita juga harus jadi penebar berkah. Kalau orang Jawa bisa jadi pemimpin di bangsa ini, ya kita harus jadi pemimpin. Kalau orang Sunda bisa terkenal dengan kelemah lembutannya, kita juga harus bersikap lemah lembut juga. Kita memiliki kode-kode genetik yang memiliki muatan-muatan positif, sehingga seharusnya menurunkan hal-hal yang positif. Dalam pergaulan, kita jangan sampai ke bawah. Tadi Rasulullah juga mengingatkan, jangan sampai ke bawah bau sampah, tapi kita harus bisa menebarkan kewangian. Nah, orang Sunda dengan filosofinya adalah silih wangi. Prabu Siliwangi itu adalah berbagi keharuman. Jadi kita harus bisa menebarkan kebaikan, kebajikan, keharuman. Silih asih, silih asah, silih asuh, silih wawangi. Saling memberikan kebaikan kepada masyarakat setempat. Bukan untuk mencari keuntungan dari masyarakat dengan dawir, dengan mengkapitalisasi umat, minta dihormati, bahkan minta kakinya dicium. Nah, itu mohon maaf. Bukan seperti itu. Bukan dengan caci maki juga. Itu tidak seperti itu. Nah, jadi ini adalah peran kita bersama supaya kedepannya sejarah kita jangan dibelokkan lagi. Silsilah kita jangan dibelokkan lagi. Ini tanggung jawab kita bersama. Kalau pihak-pihak sebelah, andai kata ada yang biasa mencaci maki, ya mungkin genetiknya bukan kesuriat Nabi, mungkin. Mungkin genetiknya ya genetik para pencaci maki. Mungkin genetiknya keturunan para yang sombong. Mungkin keturunan para yang rasis. Nah, ya ampun. Nah, kalau kita berhati-hati, jangan seperti itu. Kita harus bisa menebarkan kebaikan di mana-mana. Nah, mungkin sekian dari kami. Intinya alhamdulillah sudah kami sampaikan bahwasanya di sini kita semua memiliki keberkahan. Dan juga Rasulullah memiliki hadis yang bahwasanya di situ konon oleh para sahabat disebut sebagai hadis yang paling menghibur. Karena ada seorang badui yang pernah bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasul, kapan kiamat itu tiba?" Rasulullah tidak langsung menjawab kapannya, tapi menjawab, "Apa yang telah kamu persiapkan untuk menghadapinya?" Dan beliau menjawab, "Yang aku persiapkan adalah kecintaan kepada Allah dan Rasulnya." Kemudian Rasul menjawab, "Engkau akan bersama yang engkau cintai." Maka dari itu saudara-saudara, tumbuhkanlah cinta yang baik. Kalau kita cinta kepada Rasulullah, kelak kita akan bersama di surganya. Kalau kita cinta kepada para ulama yang soleh, insya Allah kita akan dikumpulkan kembali di surga. Kalau kita bercinta kepada yang orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik, orang-orang yang hak, insya Allah kita semua akan dikumpulkan dalam kebahagiaan dunia dan akhirat. Ya. Tapi hati-hati, kalau kita salah memilih cinta, cinta kepada pencaci maki, cinta kepada yang suka menghina, cinta kepada yang sombong, yang rasis, jangan-jangan kalau mereka masuk neraka, kita bisa kebawa ke neraka. Na'udzubillah min zalik. Maka dari itu, cintailah yang hak dan jangan cintai yang batil. Tolong menolonglah kalian dalam kebaikan, jangan dalam hal yang doif dan yang salah kaprah. Maka dari itu, semoga kita semua tak kenal maka tak sayang, kenalilah siapa yang akan kau cintai. Ambillah hikmah, karena Rasul juga bersabda, ambillah hikmah. Hikmah adalah harta karun yang berceceran bagi kaum mukmin. Ambillah dimanapun engkau menemukannya. Ambillah hikmah, cintailah para ulama, cintailah para kiai-kiai, karena mereka lah adalah para pewaris Nabi. Nabi diwariskan lewat ilmunya, bukan lewat nasabnya semata. Kalau hanya nasabnya tanpa ilmu, maka akan sama saja seperti keturunan Nabi Nuh, maupun akan sama saja seperti Abu Lahab. Nauzubillah min zalik, kita hindari itu. Mungkin sekian dari kami. Kurang lebihnya saya mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.